apa tanggapannya? Kita tentu belum bisa banyak berkomentar di sini dan di sana. anak saya. Nggak apa-apa. Abang bentar nak. Ya, yang mungkin pertama-tama saya ucapkan selamat dulu ya untuk Avenged Seventeen sebagai diangkat menjadi Dirut FN. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat untuk Pak Arswendi Bening, Ibu Yesi Gusman sebagai senior aktor yang juga duduk sebagai komisaris di Pusat Film Negara di PFN. Kalau ditanya bagaimana tanggapannya, kita tentu belum bisa terlalu banyak berkomentar karena kan kita juga harus menunggu hasil. Kita juga harus memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bekerja, ya. Itu kalau ditanya apa ya, bagaimana tanggapan artinya gini. Tentu pasti kita tahu banyak orang yang memiliki kapabilitas dan kompeten gitu ya di bidang perfilman, tetapi bukan berarti orang yang bukan berasal dari industri film pun tidak bisa mengelola PFN gitu. Karena bisa jadi orang yang berlatar belakang berbeda tetapi punya pengalaman yang baik, punya komitmen, punya kecintaan, bisa jadi dia bisa memberikan solusi-solusi yang juga visioner gitu, yang out of the box. Nah itu yang kita harapkan. Karena apa? Karena PFN ini sangat penting gitu. PFN ini punya peran yang sangat strategis dan krusial di dalam ekosistem perfilman nasional. Jadi memang kita berharap tentu siapapun orangnya, dia punya komitmen penuh bersungguh-sungguh cepat beradaptasi dengan pelaku dan juga segala tantangan yang ada di dalam industri film nasional ya. Film nasional ini pertumbuhannya sangat baik, bahkan kita setelah artinya pasca pandemi ya, di tengah waktu pandemi itu kan film itu terdampak, adalah salah satu sektor industri yang terdampak paling besar karena dari hulu ke hilir gitu, karena film itu kan nggak bisa dikerjakan sendiri, kerja kolektif. Jadi syutingnya tidak bisa, bioskopnya juga ditutup, tapi resiliensi dari pekerja film itu luar biasa. Yang kita takutkan film mati gitu ya, industri waktu itu kan bioskop hampir tutup. Kita menghadap kepada Bapak Presiden, kita meminta gitu memang bioskop dibuka, kita minta ada dana pen segala macam untuk bangkit perfilman dan maksudnya walaupun mungkin semuanya tidak berjalan sempurna gitu, tapi alhamdulillah kita lihat faktanya dari penonton film Indonesia meraih jumlah penonton yang tidak pernah diraih jumlahnya saat sebelum pandemi. Jadi kita bisa melihat resiliensi dari pekerja film gitu ya, artinya with or without anything they will survive gitu ya. Apalagi kalau negara betul-betul hadir, apalagi kalau didukung dengan regulasi dan kebijakan yang konstruktif gitu, yang sangat berpihak untuk industri film. Pasti saya yakin gitu film punya masa depan yang baik dan film bisa menjadi salah satu aset bangsa gitu ya, investasi kebudayaan yang besar dampaknya untuk Indonesia. Jadi kita nggak bisa menganggap sebenarnya film ini sepenting ibaratnya olahraga dan lain sebagainya. Film ini sangat pentingnya gitu, bisa membawa nama bangsa di kancah internasional. Tinggal bagaimana kita mau nggak gitu, kita mau nggak bersama-sama bergandengan tangan berkolaborasi untuk bisa mencapai itu. Tentu saya juga berharap gitu ya, dengan misalnya PFN, misalnya PFN itu juga kan nggak gampang loh. Artinya mereka juga, PFN ini kan bagian dari BUMN, badan usaha milik negara yang juga butuh suntikan dana yang cukup untuk bisa berkembang ya gitu. Dan aset-aset PFN ini banyak, cukup besar gitu. Saya pernah melihat, saya beberapa kali kunjung ke sana, beberapa kali kita melakukan kolaborasi. Saya juga pernah sharing my idea tentang film di sana. Saya pernah sharing ide saya mengenai bioskop rakyat di PFN gitu ya, di pengurusan sebelumnya. Kita mikirin juga gitu gimana PFN ini punya aset yang besar, bisa hidup, bisa menjadi satu blok ekosistem film dan membantu ekosistem perfilman. Saya berharap juga jadi PFN itu mungkin tidak menjadi seperti production house lain pada umumnya gitu, tapi mungkin bagus, apa ya, saya rasa bagus gitu, dan akan terasa manfaatnya kalau PFN juga bisa menjadi bagian daripada kayak lembaga investasi film. Tapi PFN ini mungkin nggak bisa karena ini ada negara, jadi lebih kepada memproduksi atau bekerja sama ataupun menginvestasikan kepada film-film yang
punya impact terhadap kebudayaan, punya impact terhadap nilai-nilai kebangsaan, bisa membantu mungkin di produksi-produksi khusus yang bisa didorong gitu ya film Indonesia suatu saat masuk Oscar yang itu. Jadi bukan memproduksi film-film yang pada umumnya semua pihak memproduksi horor ya, tidak perlu PFN untuk produksi horor karena semua PH udah produksi gitu. Tidak perlu PFN untuk produksi film-film misalnya seperti Kita Adalah Maut karena lebih banyak gitu PH-PH lain, tapi PFN punya potensi yang besar apalagi negara ada di situ gitu. Jadi kita berharap yang lebih besar untuk PFN. Jadi sebenarnya siapapun yang dipilih gitu ya untuk menjadi dirut, untuk menjadi komisaris apapun itu, kita akan membantu, kita akan bekerja sama, kita akan terbuka diskusi selama memang intinya untuk kemajuan industri film nasional. Karena kita mencinta ya, industri ini, kita ingin yang terbaik untuk industri. Tapi ada pro kontra di kalangan insan perfilman sendiri seperti apa? Pro kontra pasti biasa, artinya seperti saya katakan tadi, pasti orang-orang melihat artinya di insan film sendiri gitu ya, pasti kan melihat wah gitu banyak orang yang kompeten di bidang film yang punya kapabilitas, yes gitu. Tapi ini kan sudah dipilih, artinya kita juga mungkin ya kita juga baiknya memberikan kesempatan, kita lihat gitu, kita lihat aja kan semua itu kan nggak bisa dijudge, kita tidak bisa menjustifikasi segala sesuatu itu di depan. Boleh kita mengukur gitu ya, kita melihat wah gitu, tapi ya marilah kita bersama beri kesempatan, kita lihat dan kita berharap kita bantu untuk supaya bisa achieve gitu our goal.